warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiawanti, NPM 220610421059. Saya mahasiswa Universitas Syekh Kuala, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bayi pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang pertama, perkembangan berpikir bayi. Menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang dewasa. Nah, berpikir ini juga dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, berpikir refleks. Berpikir refleks adalah sifat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang berbahaya. Nah, selanjutnya, berpikir sensori motorik. Menurut Piaget, tahap berpikir sensori motorik ini adalah tahap berpikir melalui gerak tubuh. Tahap sensori motorik pada usia 0 sampai 24 bulan pada anak sangat terbatas dalam segi kemampuannya. Nah, beberapa kemampuan yang dapat anak lakukan pada usia 0 sampai 24 bulan ini. Yang pertama, suka memperhatikan sesuatu objek dengan waktu yang lama. Yang kedua, memperhatikan suatu objek sebagai hal yang tetap dan ingin merubah letaknya. Yang ketiga, melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda daripada objek-objek lain yang dia lihat di sekitarnya. Yang keempat, mencari rangsangan melalui suara atau sinar lampu. Yang kelima, mengartikan sesuatu dengan cara memanipulasinya. Nah, selanjutnya, usaha untuk meningkatkan perkembangan berpikir dan sosial anak. Perkembangan sosial adalah proses di mana anak belajar untuk menyesuaikan diri dan mulai masuk ke dalam dunia sosial. Secara umum, kemampuan sosial pada anak usia dini meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, sikap sosial. Nah, sikap sosial di sini misalnya saat anak bermain. Saat anak bermain dapat mendorong anak untuk meningkatkan pola berpikir egosentrisnya. Yang kedua, belajar berkomunikasi. Selanjutnya, belajar berorganisasi. Anak dan teman-temannya melakukan pembagian peran. Selanjutnya, lebih menghargai orang lain dengan perbedaan. Bermain memungkinkan anak untuk meningkatkan empatinya. Selanjutnya, menghargai keharmonisan dan kompromi. Saat dunianya semakin luas dan kesempatan berinteraksi semakin sering dan bervariasi, maka akan tumbuh kesabaran dan akan makna peran sosial. Selanjutnya, cara yang tepat untuk meningkatkan perkembangan berpikir pada bayi. Yang pertama, memanfaatkan eksplorasi sensori. Yang kedua, ajak bayi berbicara. Yang ketiga, mengajarkan tentang pemecahan masalah. Yang keempat, mendorongnya untuk terus bereksplorasi. Yang kelima, memberi nutrisi seimbang. Nah, makanan yang bergizi dan nutrisi yang seimbang juga mempengaruhi perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak. Selanjutnya, perbedaan perkembangan bahasa bayi dengan jenis kelamin yang berbeda. Meski tidak berlaku pada semua anak, tapi memang kenyataannya bayi perempuan cenderung lebih cepat mengembangkan kemampuan bahasa dan berbicaranya daripada bayi laki-laki. Penelitian di Inggris mengemukakan bahwa anak perempuan memiliki kosakata yang signifikan lebih besar daripada anak laki-laki pada usia 18 sampai 24 bulan. Hal ini bisa disebabkan karena otak bayi perempuan lebih berkembang di bagian bahasa dan berbicaranya. Dan bayi perempuan juga lebih suka memperhatikan wajah orang-orang di sekitarnya daripada melihat benda-benda bergerak di sekitarnya. Namun perlu orang tua ingat juga bahwa jenis kelamin tidak sepenuhnya menjadi patokan perkembangan bahasa anak, tapi memang seberapa sering anak itu kita ajak berbicara. Nah, selanjutnya perkembangan motorik bayi, permainan dan perannya bagi perkembangan motorik dan mental bayi. Horlock mengatakan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam mengembangkan motorik anak, orang tua dapat memberikan permainan-permainan untuk mengasah kemampuan motoriknya.
beberapa jenis permainan yang dapat orang tua berikan kepada anak untuk meningkatkan motoriknya. Yang pertama, bermain dengan gelang karet. Yang kedua, bermain dengan kertas. Yang ketiga, bermain dengan lilin. Yang keempat, menyusun balok dan puzzle. Yang kelima, makan dengan sendok. Dan yang keenam, menggambar dan mewarnai. Nah, sekian dari saya. Apabila penjelasan saya tadi banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.